Menurut Van Apeldoorn, filsafat hukum menghendaki jawaban atas pertanyaan, apakah hukum ia menghendaki agar kita berpikir masa tentang tanggapan kita dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya kita tangkap tentang hukum. Jadi menurut Van Apeldoorn adalah apakah itu hukum sebenarnya ya? Ia menghendaki agar kita berpikir matang-matang gitu, pikir tentang secara mendalam terkait eh, apa sih hukum itu menurut kita gitu. Nah kalau menurut Mas Ryan apa? Apa itu hukum? Dan selama ini eh, mempelajari hukum, apa kira-kira menurut Mas Ryan hukum itu? Nggak harus Hukum itu kayak, nggak harus pakai pengertian apa namanya ahli siapa atau profesor siapa gitu, nggak usah pakai hmm, Mas Brian aja, coba apa hukum itu. kayak sebuah hmm, landasan untuk mengatur kehidupan masyarakat itu Pak, seluruh aspek kehidupan. Berarti sampai hal yang privat. Privat Pak. Jadi kita sepakat ya sampai hal yang privat juga diatur oleh hukum ya. Contohnya apa hal yang privat? Kayak pernikahan, Oh, dan apa lagi? Privat. habis itu hmm, Pakaian bisa diatur bukan nggak? pernikahan, perceraian Pak, perceraian, sorry. Perceraian. Pakaian diatur nggak pakaian? Pakaian diatur Pak, normal. Nah, normal agama ya, terutama Islam ya. Ya, Kemudian ya banyak sih sampai urusan privat kita itu semuanya diatur ya oleh oleh hukum. Jadi hukum itu ya apa namanya sebenarnya mengatur segala macam lini kehidupan kita gitu, apalagi terhadap yang fungsinya atau skupnya itu jauh lebih besar gitu. Kalau misalkan ada hukum terkait dengan LGBT, Mas Bayan, atau tentang kumpul-kebo atau perzinahan, hmm, terus mereka mengatakan bahwasanya pemerintah nggak usah mengurusi urusan privat masyarakat. Itu benar atau enggak kira-kira? salah Pak, karena kan dampaknya Kenapa? itu kan, kalau saya LGBT, percaya kalau LGBT itu menular Pak ya, jadi dampaknya luas. Oh, oke, Bukan kalau LGBT. untuk sekarang, untuk kehidupan generasinya juga. Betul. Kalau misalkan kayak LGBT tapi kumpul kebo, tahu kumpul kebo nggak Mas Ryan? Tahu tahu, Apa? tahu tahu. Apa itu kumpul kebo? Kayak tinggal bareng itu kan Ya, belum. kalau bahasa ininya hukumnya koh, kohabitasi ya. Setuju maksudnya dilarang. Itu setuju nggak kira-kira Mas Ryan? Setuju ya Pak. Kenapa nggak? Eh, Di Bali nah tutup semua. Banyak kan di sana kan. ya, Pak. Gimana? Kenapa? Kenapa setuju kira-kira? Saya pengen tahu pandangannya Mas Ryan. Karena untuk ini Kenapa Pak ya, setuju? apa namanya? Hmm, Untuk menghindari yang kayak apa namanya? Kayak seks, apa kayak seks bebas itu gitu Pak. ya, untuk mengurangi penyakit lah ya, HIV Ya, dari sisi kesehatan seperti itu ya. Belum lagi dari sisi sosial ya, atau ya, norma agama kan sangat melarang kan, apalagi Islam gitu. ya. Sangat melarang zina atau berhubungan suami istri di luar pernikahan seperti itu. Jadi memang betul ya. Jadi urusan private pun negara itu sebenarnya harus eh, ikut andil seperti itu. Karena kenapa? Karena law atau hukum itu adalah sebagai atau
Law as a tool of social engineering. Pernah dengar nggak? Selain Berapa? itu dari siapa? Oh Dan ya, apa artinya kira-kira? ya hukum itu mengatur seluruh aspek kehidupan Hmm? manusia. Social engineering berarti apa? Perbaiki, Ya, perbaiki kan. Itu perbaiki. dari siapa yang mengemukakan pendapat tersebut? Law as Hans, a tool of Hans social Kelsen, engineering. Pak. Bukan. Terus kupon. Hasan Hans Kelsen aja nih. Ngefans ya kalau Hans Kelsen kayaknya. Kalau kita bahas. Ingat teorinya. Ingat teorinya. Nah, itu itu namanya Roskupon, law as a tool of social engineering. Jadi apa? Jadi hukum itu sebagai rekayasa sosial untuk memperbaiki masyarakat itu lebih baik lagi ke depannya, gitu. Dengan cara apa? Dengan cara hukum hukum pidana, hukum publik, ya kan? Hukum yang apa? Ya lebih bersifat publik lah. Tapi juga tidak menafikan hukum yang bersifat privat juga, gitu loh. Jadi hukum yang bersifat privat, yang bersifat individu, itu juga harus diatur oleh negara sebenarnya. Karena kenapa? Karena eh, supaya kita bisa mengikuti atau merubah masyarakat itu menjadi masyarakat yang lebih positif lagi gitu loh. Tuh. Kayak contoh tadi kan, misalkan supaya masyarakat itu beralih kepada hubungan yang serius dan hubungan yang sakral atas landasan pernikahan misalkan. Makanya dilarang LGBT, kohabitasi, kemudian pergaulan bebas dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya masyarakat tuh punya kehidupan yang lebih baik lagi gitu loh. Atau kan orang yang menikah itu kan pasti jauh lebih baik dan lebih terhormat dibandingkan orang yang misalkan kohabitasi seperti itu kan. Nah, dari sisi itu Tuh. negara mencoba merekayasa sosial supaya apa? Supaya masyarakat itu menjadi lebih positif lagi gitu ke depannya. Kemudian ini ada beberapa rumusan pertanyaan dari beberapa tokoh tentang filsafat hukum ya. Kan Utrecht, silakan dibaca. Apa ya? Utrecht 1966, filsafat hukum memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti apakah hukum itu sebenarnya, persoalan adanya dan tujuan hukum. Dua, ada apakah keadilan yang menjadi ukuran untuk baik buruknya hukum itu, persoalan keadilan hukum. Nah, apa tujuan hukum? Ayo, tiap Oh, sih saya ulang-ulang terus nih biar hafal. untuk keadilan, Betul, kepastian hukum, betul, betul lagi, satu lagi keadilan, kepastian. manfaatan. Nah, betul, manfaatan. Wah, udah hebat. Nah, jadi tujuan hukum ya kan. Kemudian, nah nomor dua, kira-kira apakah keadilan yang menjadi ukuran untuk baik buruknya hukum itu? Menurut Mas Brian gimana? Apakah keadilan itu menjadi ukuran baik buruknya hukum? Ya, Pak. Ataukah Keadilan itu penting kali kalau untuk soal berarti baik buruknya hukum. kalau nggak adil nggak baik itu hukumnya atau gimana? Kalau nggak kalau nggak adil, ini apa? Bukan hukumnya. Ini Gimana? Kalau nggak adil orangnya. gimana? Ya, pihak hukumnya nggak adil. Oh, tapi oke, kita katakanlah sekarang mungkin penegak hukumnya yang tidak adil, tapi mungkin nggak norma hukumnya itu sendiri tidak adil. Gitu. Mungkin bisa aja, Pak. Ya banyak juga di Indonesia kan. Ya.
hukuman-hukuman, aturan-aturan yang memang tidak pro Hmm, rakyat gitu kan, atau kebijakan ya, kayak setidaknya. Ya kayak pajak di mana-mana ya kayak kan, rekening diblokir rekening Pak. diblokir seperti itu ya kan, apa-apa dipajakin, tapi kalau masyarakat belum dapat kerjaan suruh cari kerja sendiri ya kan. Tapi ketika udah dapat kerjaan dia minta jatah dari pajak seperti itu kan. Nah itu kan berarti hukum itu tidak dibuat dengan eh, adil gitu loh. Adil itu kan ya mungkin tidak sama rata ya. Adil itu apa? Kalau menurut Mas Brian apa adil itu? Seperti apa? Keadilan itu apa sih? Apakah harus sama rata ataukah harus gimana? Adil itu. Sesuai, sesuai, sesuai kebutuhan Pak. Nggak harus sama rata, tapi apa ya definisinya itu? Nah, coba kira-kira apa? Tapi apa? Nggak harus sama rata, tapi sesuai kebutuhan Pak. Sesuai kebutuhan. Contohnya gimana? Contohnya sama rata gimana? Contoh adil gimana? Gimana? Kayak, Kira-kira. Nah, salah jauh saya Pak. salah jawab. Oke, direvisi berarti jawabannya ya. Silakan. Revisi, revisi. Oke, silakan direvisi jawabannya. Gimana? Kalau adil itu. Adil itu seperti apa sih menurut Mas Bayan? Kan udah 7 semester nih. Apa yang dimaksud dengan adil itu? Apakah itu adil? Adil itu sebenarnya ini Pak, Nah, setara Pak, tidak berat sebelah. setara, tidak berat sebelah. Oke, bagus. Contohnya gimana kira-kira? Kayak kayak hukum juga nggak runcing ke bawah, tumpul ke atas, harus sama rata. Harus sama rata. Berarti apa namanya? Apa? Harus sama lah ya, semuanya sama gitu ya. Ya, Berarti di mata contohnya, hukum. contohnya saya kasih contoh nih. Mas Brian bilang benar atau salah. Misalkan orang mencuri, berarti misalkan undang-undang mengatakan setiap orang yang mencuri dihukum 5 tahun penjara. Berarti setiap ada orang yang mencuri karena apapun 5 tahun penjara seperti itu. Nggak setuju Pak. Jadi katanya setara atau sama. Tapi kan ada alasan pemaaf, alasan gini, alasan pemaafnya Pak untuk meringankan kan. Nah, berarti adilnya berarti bukan sama kan? Ya Karena ada Pak, yang beda. Jadi ya Pak. kalau ini saya kasih tahu Mas Wayan nih, adil itu sebenarnya yang paling tepat untuk didefinisikan adalah kalau di dalam Islam itu eh, Hmm. menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan sesuatu pada tempatnya, bukan sama. Kayak misalkan Mas Wayan punya anak 5 katakanlah, yang dua yang dua udah kuliah, yang dua SMP, yang satu masih SD, ya kan? Yang dua kuliah dikasih uang jajan 100.000 per hari. Anak SMP kalau sama berarti anak SMP sampai anak kuliah sampai anak SD dikasih 100.000 per hari. Hmm. Itu sama, tapi adil nggak? Nggak adil dong. Kebutuhannya kan Nggak adil Pak. beda-beda. Anak SD paling jajannya sempol, ya kan? Apalagi cilok, ya kan? Apa minuman Ya, minuman es teh dan lain sebagainya. Kalau kuliah kan beda. Dia ngeprint buku lah, dia perlu ya, revisi skripsi dan lain sebagainya. Otomatis dia harus mendapatkan uang lebih besar dong. Pun yang SD juga harus mendapatkan uang yang lebih kecil. Nah, itu yang namanya adil gitu loh. Jadi adil itu nggak mesti sama, tapi sesuai pada tempatnya, sesuai pada porsinya. Kayak misalkan hukum apa namanya mencuri misalkan. Ada orang mencuri karena dia emang pekerjaannya mencuri gitu loh.
Kalau kalau memang pekerjaannya mencuri ya, kalau dalam hukum Islam itu ada namanya hukum hudud itu potong tangan gitu loh. Karena emang dia itu pekerjaannya mencuri gitu loh. Nah, tapi kalau Ada. nah, tapi kalau misalkan apa namanya keadilan itu tadi, ya dia harus seperti pencuri tadi. Kalau misalkan dia memang mencuri karena eh, emang dia lapar ya kan, dia butuh dan kalau nggak misalkan dia nggak mencuri dan nggak makan dia itu bisa mati. Dia bahkan bisa nggak dihukum gitu loh. Bahkan bisa dikasih bantuan oleh pemerintah seperti itu. Maka dari itu yang namanya keadilan. Bukan semata-mata kepastian hukum tadi. Kalau kepastian hukum, gimana tadi Mas Bayan logikanya? Kalau hanya semata-mata Rata melihat ya. kepastian hukum, berarti misalkan ada orang mencuri, mau dia Rata semua. Nah, rata semua, nah itu kepastian hukum. nah, Tapi itu bukan tujuan hukum yang paling utama menurut saya. Paling utama adalah keadilan itu hanya pelengkap aja. Kalau bisa ditaruh itu yang pertama keadilan, kedua kemanfaatan, ketiga kepastian hukum. Yang penting dua ini tuh harus tercapai dulu, gitu loh. Seperti itu. Nah, silakan dibaca. Bayan. menurut Kusmadi Pujo Sewojo, dan sekali persoalan mempersoalkan halal dari ilmu hukum, dekatlah orang kepada pertanyaan-pertanyaan seperti apakah tujuan itu, hukum itu, apakah semua syarat keadilan, apakah keadilan itu, bagaimana hubungan antara hukum dengan keadilan. Dengan pertanyaan-pertanyaan demikian, orang sudah melewati batas-batas ilmu pengetahuan hukum sebagaimana arti lazimnya dan mengajak lapangan filsafat hukum sebagai ilmu pengetahuan filsafat. Lebih kepada kita belajar filsafat hukum itu berarti apa sih tujuan hukum itu? Tujuan hukum tadi kan keadilan, manfaatan, dan kepastian hukum ya kan. Apakah apa aja sih semua apa atau apa aja sih syarat-syarat keadilan itu dan apakah keadilan itu tadi sudah kita jelaskan kan? Sudah kita bahas kemudian bagaimana hubungan antara hukum dengan keadilan seperti itu. Ini saya kita lanjut. Nah, ini objek objek filsafat hukum. Silakan Mas Bayan. Objek adalah sesuatu yang menjadi bahan atau lapangan penyelidikan dari suatu penelitian atau pembentukan pengetahuan. Objek filsafat ada dua macam, yaitu objek material adalah suatu bahan atau lapangan penyelidikan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan. Objek formal adalah sudut pandang yang ditujukan pada bahan atau lapangan penyelidikan dari suatu penelitian untuk pembentukan pengetahuan. Nah, jadi objek itu ya apa yang dibahas ya. Alat, Apa yang alat, dibahas. ya, Dalam filsafat hukum itu ada dua. Yang pertama ada objek material, itu adalah bahan bahan atau lapangan penyelidikan yang menjadi tujuan penelitian atau pembentukan pengetahuan. Dan kalau formal ya sudut pandang yang ditujukan pada bahan atau lapangan penyelidikan. Jadi sudut lebih kepada sudut pandangnya gitu. Kalau objek material itu kepada bahannya, seperti itu ya, bayangnya. ya, Kemudian, nah ini objeknya, ya kan? Objeknya, materialnya kan hukum kan. Berarti yang dibahas itu adalah ya, hukumnya, gitu. Yang dibahas adalah hukumnya. Formilnya, sudut pandangnya bisa dari filsafat, ya kan? Filsafat hukum atau dari norma ilmu hukum atau dari fakta sosiologi hukum. Jadi kita mau pakai sudut pandang yang mana gitu. Dari norma norma hukum sama filsafat hukum pasti beda kan.
norma atau ilmu Coba, hukum, pasti dia lebih mengedepankan kepastian hukum karena eh, hukum sebagai atau apa yang tertulis dalam buku atau kertas gitu kan, yang ditulis di atas kertas, artinya yang tertulis gitu. Kalau filsafat kan ya kita berbicara keadilan dan juga kemanfaatannya gitu. Hukum ini tuh coba. atau kebijakan itu adil nggak sih? Atau dia itu eh, bermanfaat nggak sih ketika diterapkan? Nah, kemudian faktanya juga kita lihat apakah hukum itu pada kenyataannya ya, ketika sudah dirumuskan dan sudah menjadi undang-undang di sini ya kan, apakah dia itu pada saat di lapangan itu dapat diterapkan dengan baik ataukah tidak, seperti itu. Nah, ini lebih rinci lagi. Silakan dibaca, Mas Bayan. Objek material filsafat hukum, objek material adalah apa yang diteliti. Dalam konteks filsafat hukum, objek material adalah hukum itu sendiri. Artinya, hukum sebagai fenomena sosial, norma atau sistem nilai menjadi bahan kajian utama. Hukum dilihat sebagai suatu gejala atau realitas yang bisa dianalisis secara mendalam. Objek formal filsafat hukum. Objek formal adalah bagaimana cara memandang atau meneliti. Objek material tersebut dalam filsafat hukum, pendekatan atau sudut pandangnya adalah pendekatan filosofis. Artinya hukum tidak hanya dilihat sebagai peraturan yang berlaku, tetapi dianalisis dari segi nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kebijaksanaan, asal-usul dan hakikat hukum, tujuan hukum, hubungan antara hukum dan moral, pertanyaan mendasar, apakah hukum, apa itu hukum, mengapa hukum harus ditaati, apa hukum selalu adil, contoh pertanyaan dalam filsafat hukum, apakah hukum harus adil, apakah dasar moral dari hukum positif, apakah keadilan itu universal dan atau relatif. Filsafat hukum tidak sekedar menjelaskan isi hukum, tapi mengupas dasar pemikiran dan alasan filosofis di balik eksistensi dalam penerapannya. Nah, ini lebih rinci lagi. Objek material filsafat hukum itu adalah apa tentang apa yang diteliti. Jadi ya tentang hukum itu sendiri gitu loh. Artinya hukum sebagai fenomena sosial ya, bisa juga norma atau sistem nilai menjadi bahan kajian utama. Hukum dilihat sebagai suatu gejala atau realitas yang bisa dianalisis secara mendalam. Kemudian kalau formalnya atau formilnya, bagaimana cara memandang atau meneliti sebuah hukum tersebut gitu loh. Dalam filsafat hukum, ya sudut pandang yang paling dipakai adalah pendekatan filosofis gitu. Artinya hukum tidak hanya dapat dilihat sebagai peraturan yang berlaku, tapi dianalisis dari segi nilai kebenaran, keadilan, dan kebijaksanaannya. Jadi keadilan itu kan sebenarnya keadilan, kebenaran itu ditentukan berdasarkan apa, Mas Wayan? Kebijaksanaan juga. Keadilan dan kebenaran itu ditentukan berdasarkan apa? Berdasarkan, sorry Pak, Misalkan kita tahu nih, misalkan kita mau cari tahu nih, sebuah kebijakan itu adil hmm, ataukah tidak, benar ataukah tidak, berdasarkan apa kira-kira? masyarakatnya Pak. Wih, Hmm. oh berdasarkan filosofinya Hmm. Berdasarkan filosofinya. Nah, kita tahu filosofi itu dari mana? dari DPR-nya, dari, Dari apanya? ntar Pak, Kita tahu filosofi itu dari mana? Teorinya maksudnya kan, teorinya kan, atau apanya? oh Menurut Mas lain dari, filosofinya nah, dari survei, pengalaman,
eh terus saya kurang ngerti Pak. Gimana? Dari Kalau dari survei, kalau dari survei misalkan atau dari apa namanya? Dari survei atau dari kenyataan di masyarakat katakanlah ya. Kita hmm, coba pakai logikanya Mas Bayan. Misalkan di Belanda atau di Jepang. Di Jepang ya, diperbolehkan LGBT dan menikah dengan yang lainnya gitu, ya kan? Katakanlah. Terus ada orang dan memang banyak masyarakat di sana menikah sesama jenis. Bahkan di Jepang itu ada yang ya, menikah sama boneka, sama apalagi benda mati, sama bantal, sama apalah, sama robot, ya kan? Dan masyarakat senang-senang aja gitu. Mereka bahagia. Apakah itu yang dinamakan kebenaran? enggak sih Pak. Kenapa? Kan semua masyarakat senang. Nggak ada yang dirugikan. Misalkan seperti itu klaim mereka, nggak ada yang dirugikan, mereka senang. Mereka nikah sama sama jenis senang kok. Kemudian mereka itu bisa nikah sama boneka senang kok. Dan undang-undangnya juga Ya sih, memperbolehkan gitu. Itu kebenaran atau bukan? Itu nilainya kebenaran atau bukan? tidak Pak. Kalau kita kita Pak, Kenapa dari tidak? Kenapa? dari Hah? dari untuk kedampaknya sih nggak benar, tapi kalau kesenangan masyarakatnya Gimana? Kalau seperti itu ceritanya. Gimana kira-kira menurut Mas Wayan? Kalau sudah menyerah? nyerah Pak. Nyerah. Ya Pak, Jadi sebenarnya kebenaran itu ya ditentukan bukan dari banyaknya masyarakatnya. masyarakat, bukan dari banyaknya masyarakat atau sedikitnya masyarakat gitu, tapi dari pengetahuan itu sendiri, ilmunya itu sendiri gitu loh. Tergantung dari norma mana yang kita kita anut gitu loh. Misalkan Hmm. kayak menurut saya, hukum yang paling benar adalah menurut saya adalah hukum dari Tuhan. Karena kenapa? Ya. Karena Tuhan yang menciptakan kita gitu kan. Tuhan itu apa namanya? Hmm. Apa namanya? eh dia bentar ya. Ya, Apa apa? Pak? Oke. Itu. Nah, jadi yang paling benar adalah menurut saya adalah hukum dari Tuhan gitu loh. Karena kenapa? Karena Tuhan itu yang menciptakan kita kan. Sebagaimana mobil yang paling paham tentang bagaimana mobil itu dijalankan, servis, spare Ya, partnya diganti, pasti yang menciptakan mobil itu gitu, yang menemukan mobil tersebut kan. Sama dengan ya, kita gitu. Meskipun kadang terasa itu, oh kok nggak adil sih, kok sepertinya nggak baik atau apa, ya itu akal kita yang terbatas aja gitu. Semuanya kan kita terbatas, mata kita terbatas ya kan, telinga kita terbatas, ya, apalagi indera kita semuanya terbatas. Terus kenapa kita merasa akal kita tuh tidak terbatas gitu? Artinya apa? Yang kalau menurut saya Tuhan yang sudah Tuhan eh, hmm. berikan, aturkan itu pasti yang terbaik gitu. Nah sama dengan nilai kebenaran ini kita tahu nilai kebenaran dari mana? Dari Tuhan pastinya. Karena Tuhan pasti maha benar kan, maha adil gitu. Ya, Kalau nggak adil siapa lagi yang adil kan? Manusia gitu kan nggak mungkin kan? Pasti Tuhan yang paling ya, adil, yang paling bijak ya kan? Sehingga apapun yang diturunkan Tuhan itu yang bertentangan dengan aturan Tuhan itu pasti tidak benar dan tidak adil gitu.
Yang kayak LGBT tadi. Ya orang mungkin senang-senang aja gitu kan. Tapi itu sebenarnya ya pertama kalau dari sisi medis itu apa namanya membuat dia itu HIV, AIDS dan lain sebagainya ya kan. Dari sisi moral juga eh, ya itu ya perbuatan yang menjijikan ya kan. Kemudian bayangkan kalau misalkan semua orang melakukan hal itu pasti nggak bakal ada manusia yang terlahir kembali. Manusia pasti akan musnah Ya. ya kan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Artinya apa? Dari sisi itu tuh itu aja udah nggak benar gitu loh. Ketika itu mau eh, dijalankan atau diterapkan seperti itu. Jadi hukum itu tidak atau kebenaran itu tidak bisa dinilai dari seberapa banyak orang yang mendukung. Orang semuanya mendukung. Oh pasti benar. Enggak juga gitu. Pun sama. Misalkan cuman sedikit orang yang dukung, cuman sedikit terus kita menganggap benar enggak juga gitu loh. Kebenaran itu ditentukan dari ilmunya, dari apa namanya? Keren. Petunjuk-petunjuknya, dari kalau dalil itu dalil gitu ya. Petunjuk-petunjuknya seperti apa gitu, teori-teorinya seperti apa gitu. Nah, itu yang harus justru kalau misalkan ada yang menyimpang-menyimpang tersebut seperti tadi ya, justru kan pakai teorinya Roskupon tadi kan, law as a tool of social engineering kan, untuk merekayasa sosial yang lebih baik lagi gitu. Justru kalau misalkan ada orang yang di Jepang misalkan nikah sama boneka, nikah sama robot, atau Hmm. nikah sama jenis, justru kita harus melarang mereka. Kita kasih tahu nih yang baik nih, yang bener tuh nikah lawan jenis loh. Nikah itu sama manusia loh. Kemudian bisa membuat keturunan dan lain sebagainya. Kita harus sebagai negara tuh harus membimbing mereka gitu loh. Bukan hanya dipajekin doang kan. Negara Hmm. juga harus membimbing masyarakatnya menuju masyarakat yang lebih positif. Ya sama aja kan kayak memberikan pendidikan kepada masyarakat itu kan memberikan dampak positif kan sama gitu loh. Terkait dengan pernikahan, kehidupan itu juga kalau negara bisa berperan ya why not seperti itu. Kemudian asal usul dan hakikat hukum. Kemudian tujuan hukum tadi sudah. Kemudian antara hukum dan moral. Nah, seperti tadi kan, hukum dan moral. Kayak tadi orang nikah sesama jenis itu kan tidak bermoral sebenarnya. Mana ada moral yang ya kecuali moral yang udah rusak ya. Itu baru kita nggak Ya. berbicara. Tapi kalau moral yang asli kan nggak seperti itu gitu loh. Hubungan di luar nikah itu kan juga di luar apa tidak bermoral sebenarnya kan. Ya meskipun sekarang banyak yang mendukung kan karena wanitanya kasihan atau dan lain sebagainya. Ya padahal ya apa hasil perbuatan mereka sendiri tapi mereka minta keadilan dan Ya. dukungan dari masyarakat yang lainnya gitu kan. Kayak yang lagi Ya. rame saat ini gitu kan. Ya. Jadi Mereka kawan. dia yang melakukan tapi dia yang merasa jadi korban padahal pada saat melakukan hal itu dia nggak nggak minta dukungan atau apa gitu kan tapi ketika dia ada kerugian baru dia merasa paling tersakiti gitu udah sudah jelas ya hubungan di luar nikah itu kan haram seperti itu kan kemudian pertanyaan mendasar apa itu hukum mengapa hukum harus ditaati apakah hukum selalu adil nah kalau menurut Mas Brian hukum sebagai norma atau undang-undang apakah selalu adil kira-kira Nggak selalu, Pak. tidak selalu kenapa tidak selalu adil kira-kira Karena pasti ada di satu sisi itu pasti ada dampaknya, nggak keberatannya mungkin juga semua setuju kan, Pak. Itu presentasinya berapa persen, 3% orang itu pasti betul enggak. ya betul
Artinya hukum tidak bisa menyenangkan semua orang. Ya. Setiap kebijakan Ya, tidak Pak. bisa menyenangkan semua orang. Seperti itu. Betul. Bahkan hukum yang adil sekalipun tidak bisa menyenangkan semua orang kan. Ya, Pak. Hukum yang adil, yang benar, kayak misalkan tadi, kita melarang kohabitasi dan melarang LGBT. Menurut sebagian orang, apalagi penggiat HAM, oh ini melanggar HAM, misalkan seperti itu. Bagi penggiat LGBT, oh ini melanggar hak-hak kami. Artinya tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi apakah kalau misalkan kita berbicara adil ya, tanpa melihat masyarakatnya, apakah hukum itu selalu adil? Ataukah bisa juga nggak adil gitu? Bisa nggak hukum itu dibuat tidak adil? Bisa. Sangat Kalau bisa ya kan? dibuat, ya, Ya buktinya sekarang banyak ya kan? beda. Bahkan yang apa namanya undang-undang ITE misalkan seperti itu kan pasal Ya, karet misalkan kan, eh, pasal karet yang bisa menjerat siapapun gitu loh. Bahkan yang ya, dalam posisi yang lemah dan posisi yang benar. Kayak contohnya di sini ada tuh, ada namanya Stadion Pakansari di Cibinong. ya, Kemudian dia itu ada seseorang yang memviralkan gitu karena di Stadion Cibinong di Stadion Pakansari tersebut itu banyak yang melakukan perbuatan asusila di situlah karena gelap sepi jadi banyak hmm, perbuatan asusila terus di videoin ditaruh di Instagram supaya apa ya, supaya pemerintahnya itu memberantas gitulah memberantas itu dikasih ya. satpol pp dikasih security dan lain sebagainya lah malah dia disomasi oleh pemerintah Cibinong katanya itu pencemaran nama baik. Ini kan, ini gimana gitu cara berpikirnya? Ya secara hukum sih dia punya hak ya, pemerintah. Tapi kan si pemerintah Cibinongnya. Tapi kan dia harus paham juga gitu loh. Itu kan kesalahan dia karena dia menciptakan tempat yang apa namanya yang dijadikan tempat untuk perbuatan asusila, tapi dia tidak tidak menindaklanjuti, dia tetap membiarkan gitu loh. Ketika dikasih tahu, ketika dikritik, yang kritik malah dilaporin. Nah, ini kan nggak sehat hukum seperti ini kan. Bukannya Betul. dia introspeksi diri gitu, dia malah melaporkan orang yang mengkritik. Kan aneh. Terus gimana kita mau mengkritik gitu? Apalagi sekarang jargonnya no viral, no justice. Gimana kita mau Benar, Pak. apa namanya mau berharap kita laporin ke polisi aja gitu atau kita langsung ke gubernurnya. Emangnya kita punya akses ke gubernur langsung, ke bupati langsung? Kan nggak punya kan? Ya otomatis kita sebarkan melalui media sosial. Ini malah malah disomasi dan dikriminalisasi. Ini kan lucu. Jadi hukum memang ya bahkan banyak yang dibuat tidak adil gitu loh. Karena kenapa? Karena banyak kepentingan yang terganggu apabila hukum itu dibuat dengan adil. Yang terganggu siapa? Ya pasti pihak-pihak yang ingin melakukan kecurangan, perbuatan pidana, korupsi dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita lanjut di room selanjutnya ya Mas Bayan. Ya, Pak.